Apakah sejarah sama dengan masa lalu? Apakah dengan membaca sejarah berarti kita telah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu? Bagi saya, pertanyaan ini rasanya menjadi sangat penting untuk direnungkan akhir-akhir ini, menyusul ramainya pemberitaan mengenai upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pemutakhiran dan atau penulisan kembali sejarah Indonesia. Satu isu yang menjadi topik diskusi dan headline di media-media massa adalah mengenai pendapat dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mempertanyakan fakta sejarah mengenai pemerkosaan massal pada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Okay. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya, tidak akan menyelesaikan Meskipun persoalan. Itu ada di... Pernyataan ini memancing keributan dan menghasilkan reaksi dari berbagai pihak yang juga akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai adanya upaya pemutakhiran sejarah Indonesia tersebut secara keseluruhan, hingga menimbulkan reaksi-reaksi lainnya seperti dengan mempertanyakan alasan dibalik upaya penulisan ulang sejarah Indonesia, apakah ada tujuan terselubung, apakah pemerintah sedang berupaya untuk memutihkan sejarah dan membersihkan nama sejumlah pihak tertentu, dan lain sebagainya. Namanya sejarah resmi punya kecenderungan untuk memutihkan sejarah, glorifikasi negara. Karena dampak atau tafsiran yang akan muncul apabila ada sejarah resmi atau sejarah yang dikeluarkan oleh versi negara, maka akan ada sejarah yang tidak resmi, sejarah yang ilegal, bahkan subversi. Kita punya pengalaman di masa lalu di mana sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Video ini tentu tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Yang video ini bisa lakukan paling tidak adalah untuk membantu kita semua menempatkan fokus pada target yang seharusnya, dan untuk membantu kita semua mengkhawatirkan apa yang seharusnya kita khawatirkan. Kita bisa bertanya misalnya, apakah kita perlu khawatir akan upaya pembaruan atau penulisan kembali sejarah Indonesia? Apa skenario terburuk yang dapat terjadi pasca upaya tersebut? Bagaimana kita mengatasinya? Dan seterusnya. Untuk itu, mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Apakah sejarah sama dengan masa lalu? Apakah dengan membaca sejarah berarti kita telah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu? Masa lalu adalah tentang apa yang terjadi, sedangkan sejarah adalah tentang apa yang diceritakan. Ketika kita menyebut masa lalu, maka kita merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi sebelum sekarang. Jika kejadian di masa lalu tersebut adalah misalnya 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, atau bahkan 1 minggu yang lalu, dan kejadian tersebut adalah kejadian yang terjadi kepada kita atau oleh diri kita sendiri, maka memori tentang kejadian-kejadian tersebut mungkin masih segar di dalam ingatan kita. Tergantung kepada kemampuan kita untuk mengingat tentu saja. Sekarang coba bayangkan jika masa lalu yang sedang kita bicarakan adalah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu yang sangat jauh, puluhan bahkan ratusan tahun misalnya. Kejadian-kejadian yang bahkan terjadi sebelum kita lahir dan memiliki memori. Maka kita perlu seseorang untuk menceritakannya kepada kita. Cerita tentang pertemuan orang tua kita untuk pertama kali misalnya. Tidak mungkin kita gali di dalam memori kita sendiri. Kita hanya dapat mengetahuinya dari narasi yang diceritakan oleh ayah maupun ibu kita. Dan cerita inilah yang disebut dengan sejarah. Sejarah tidak mungkin terlepas dari subjektivitas penulisnya. Ibu mungkin akan mengatakan bahwa ayahlah yang pertama kali jatuh cinta. Tapi ayah mungkin akan mengatakan sebaliknya. Ibulah yang pertama kali jatuh cinta.
Dan kita mungkin akan tertawa setelahnya karena menganggapnya sebagai bahan bercanda dan bagian dari kehangatan rumah tangga. Tapi bayangkan jika yang sedang kita bicarakan bukanlah sejarah dua orang yang jatuh cinta, melainkan sejarah sebuah bangsa dan negara yang tidak luput dari peristiwa-peristiwa tragis dan fakta-fakta kekejaman dan penindasan yang memakan korban. Sejarah bukan sekedar pengetahuan yang menghubungkan kita pada proses masa lalu. Sejarah adalah sebuah argumen, sebuah metodologi, cara kita berpikir untuk menata masa depan kita. Ya, itulah yang disebut sebagai kemampuan membangun sebuah pengetahuan sejarah. Sejarah sebagai sebuah karya naratif sangat bergantung kepada perspektif dan tentu saja misi yang ingin dicapai. Ayah maupun ibu mengatakan bahwa masing-masing dari mereka bukanlah yang pertama kali jatuh cinta, atau dengan kata lain menghindari pengakuan, adalah mungkin karena merasa malu untuk mengakui jatuh cinta lebih dulu. Dan masing-masing ingin keluar sebagai pemenang, sebagai pihak yang dicintai lebih dulu. Tapi bayangkan jika ini bukan tentang ayah dan ibu. Jika sebuah rezim pemerintahan misalnya menulis sejarah dari bangsa dan negara yang sedang dikuasainya, maka tentu perspektif yang digunakan adalah perspektif mereka dalam rangka mencapai apa yang menjadi misi mereka. Ini bukan rocket science. Ini hal yang sangat mudah untuk dipahami. It's just what it is. Yang aneh adalah jika kita berharap sebaliknya. Apalagi ketika kita juga tahu bahwa proyek penulisan sejarah ini didanai oleh anggaran negara. Di samping itu, hal ini juga bukan merupakan informasi yang baru. Fadlizon mengatakannya sendiri bahwa proyek penulisan sejarah Indonesia adalah proyek yang memiliki tujuannya sendiri. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau perspektifnya mempersatukan bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur pada sejarah itu kan juga beda-beda. Nah, tetapi yang paling umum, yang paling lazim, yang paling tentu berdasarkan kepentingan nasional kita kan. Perspektif Indonesia itu adalah mempersatukan. Tujuan yang mulia tentu saja, dan barangkali memang sesuatu yang bangsa ini sedang butuhkan. Pada situasi di mana iklim literasi serta critical thinking bangsa berada pada taraf yang baik, maka proyek pemutakhiran sejarah Indonesia ini seharusnya tidak perlu menjadi concern. Karena ia sejatinya mengandung itikat baik sekaligus juga merupakan pertanda bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang memiliki kesadaran akan pentingnya bagi sebuah bangsa untuk memiliki sebuah rujukan tersendiri yang baku dan terstandarisasi ketika menyangkut urusan sejarah bangsa dan negara. Dan apa yang diucapkan Fadlizon mengenai banyak negara menulis sejarahnya sendiri adalah memang benar adanya. Kita mau bersandar kepada sejarah siapa yang nulis. Kalau setiap partai politik suruh menulis sejarah pasti beda-beda sejarahnya. Kalau misalnya setiap golongan menulis sejarah pasti beda-beda perspektifnya. Ya tentu pemerintah dalam hal ini. Dan pemerintah hanya memfasilitasi para sejarawan lah yang memang mempunyai kompetensi untuk menulis. Jadi tidak perlu a priori sebenarnya. Karena biasa di seluruh dunia juga sejarah ditulis kok oleh pemerintahnya. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan hanyalah menjadi konsisten terhadap apa yang menjadi pandangan, gagasan, serta misi mereka sejak awal. Dan mayoritas rakyat Indonesia telah setuju dengan pandangan, gagasan, serta misi tersebut melalui proses sakral yang kita sebut pemilu. I would say that it's just Prabowo being Prabowo. Prabowo has always been that guy. Prabowo tidak pernah berubah. Dia masih Prabowo yang kita kenal sejak awal kemunculannya dalam presidential candidacy.
11 atau 12 tahun yang lalu? Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan. Baru dengan demikian, kita ada pemahaman yang universal, yang bisa disepakati. Karena ini adalah kesepakatan bangsa. Jadi generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan. So, kenapa kita harus kaget bahwa dia melakukan apa yang sedang dia lakukan? Bahwa sejarah ditulis oleh pihak yang menang, itu benar adanya. Bahwa narasi sejarah akan ditulis untuk maksud dan tujuan tertentu, yang dalam hal ini menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon adalah untuk kepentingan nasional dalam rangka untuk mempersatukan bangsa, adalah juga bukan hal yang mengherankan. Tapi juga bukan berarti bahwa kita tidak boleh bertanya. Kepentingan nasional untuk mempersatukan bangsa sebagaimana dimaksud oleh Menteri Kebudayaan adalah untuk mempersatukan bangsa dengan cara apa? Dan atas dasar apa? Uni Lubis dalam wawancaranya dengan Fadlizon menanyakan poin yang sangat penting dalam hal ini. Dan gimana kalau nanti ternyata ada masuk, karena ini bagian yang penting banget, apalagi konteksnya sekarang juga menjadi sangat penting dan relevan. Misalnya, apakah nanti akan ada peristiwa di mana Pak Prabowo Subianto terlibat dengan penculikan aktivis dan mahasiswa? Nggak pernah ada bukti juga. Jika kita kembali kepada logika penulisan sejarah di mana sejarah tidak akan terlepas dari subjektivitas dan perspektif penulisnya, maka kita akan mampu untuk menduga ujung dari semua ini. Maka Ibu Sri Palupi dalam wawancara bersama wartawan Tempo memiliki poin yang sangat kuat dalam hal ini. Menuliskan sejarah harus berbasis kebenaran, dan kebenaran itu tidak mungkin didapat kalau yang menuliskan itu adalah bagian dari pelaku. Bagaimana mau mengatakan basisnya kebenaran? Ya kan? Nggak mungkin, karena pemerintahan ini presidennya adalah bagian dari pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian Mei 98. Jika ada hal yang dapat kita perjuangkan dalam respons kebijakan ini, maka itu adalah dengan melengkapi nalar kita dengan kemampuan berpikir kritis dan skeptis. Langkah pertama adalah dengan menyadari bahwa sejarah, ia hanya sejarah, dan ia merupakan karya naratif yang ditulis dengan tujuan tertentu. Bahwa rezim pemerintah Indonesia tengah menulis sejarah berdasarkan perspektif mereka, itu adalah hal yang berada di luar kontrol kita. Tapi nalar kita akan selamanya menjadi milik kita. Sebagaimana pilihan untuk percaya kepada cerita versi ibu maupun versi ayah adalah pilihan kita, dan kita memiliki hak atas pilihan tersebut. Percaya adalah sebuah pilihan. Mempercayai berarti adalah memilih untuk percaya. Dan dengan demikian, tidak mempercayai berarti adalah memilih untuk tidak percaya. Proses memilih, baik untuk mempercayai maupun untuk tidak mempercayai, adalah apa yang kita sebut dengan skeptisisme. Dan skeptisisme identik dengan kecerdasan literasi, kemampuan menalar, dan berpikir kritis. Kemampuan untuk menjadi skeptis adalah kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Kabar buruknya adalah kebanyakan orang mungkin secara tidak sadar memperpendek proses berpikir tersebut dan melompat kepada kesimpulan saja. Atau dengan kata lain, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi skeptis. Sehingga kekhawatiran kita seharusnya adalah pada seberapa mampu kita sebagai bangsa untuk berpikir kritis atas segala informasi yang kita terima, termasuk informasi yang kita terima dari penguasa.
ralat, apalagi informasi yang kita terima dari penguasa. Kekhawatiran lainnya adalah bagaimana kalau kita tidak memiliki sumber rujukan tandingan atas informasi yang kita terima? Bagaimana kalau buku sejarah Indonesia versi pemerintah hingga puluhan tahun mendatang adalah satu-satunya buku sejarah Indonesia yang kita punya, dan ia memonopoli pemahaman dan kebenaran tunggal tentang sejarah Indonesia? Maka ini akan benar-benar menjadi kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Saya akan akhiri video ini di sini karena inilah yang saya janjikan sejak awal. Saya tidak memiliki jawaban maupun solusi atas kekhawatiran tersebut. Terus terang, ini agak membuat frustrasi. Sampai bertemu di video berikutnya.